Halo Smarty Bomb. Di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum. Saya ingin membahas tentang peristiwa hukum, yakni membahas secara khusus tentang das Sein dan das Sollen. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seyogianya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum biasanya bersifat umum dan pasif. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif, yakni apa yang seharusnya dilakukan. Ini disebut dengan das Sollen, dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret atau das Sein. Misalnya, kita ambil contoh, barang siapa mencuri harus dihukum, atau barang siapa yang membeli sesuatu harus membayar. Kedua kalimat tersebut merupakan contoh dari das Sollen, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya atau seyogianya terjadi. Kalau nyata-nyata telah terjadi seseorang mencuri atau telah terjadi seseorang membeli sesuatu tetapi tidak membayar, barulah terjadi kenyataan alamiah atau barulah terjadi peristiwa konkret yang disebut dengan das Sein. Di dalam hukum, yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Misalnya di dalam undang-undang tidak dapat dibaca bahwa siapa yang mencuri sungguh-sungguh akan dihukum, tetapi siapa yang mencuri harus dihukum. Ketentuan yang berbunyi barang siapa yang mencuri harus dihukum, sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUH Pidana. Dalam hal ini tidak berarti bahwa telah terjadi pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi barang siapa mencuri harus dihukum. Dalam konteks demikian, persyaratannya adalah mencuri, menyangkut peristiwa Sein, sedangkan kesimpulannya atau ia dihukum menyangkut keharusan atau Sollen. Sebagai syarat harus terjadi peristiwa konkret terlebih dahulu. Oleh karena itu, telah terjadi peristiwa sesuai bunyi kaidahnya, harus ada akibatnya. Dihukumnya pencuri dalam hal ini bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena atau sebagai akibat mencuri, tetapi pencuri harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Di sini dapat kita lihat tidak berlaku hukum sebab akibat. Kaidah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif. Kaidah hukum itu bersifat pasif. Agar kaidah hukum itu tidak pasif tetapi berubah menjadi aktif atau hidup, diperlukan rangsangan. Rangsangan ini adalah peristiwa konkret atau das Sein. Dengan terjadinya peristiwa konkret tersebut, kaidah hukum baru dapat aktif, karena lalu dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Selama tidak terjadi peristiwa konkret tersebut, maka kaidah hukum itu hanyalah merupakan pedoman pasif belaka. Jadi, dapat kita lihat bahwa kaidah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkret. Das Sollen memerlukan das Sein. Peristiwa konkret merupakan aktivator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaidah hukum. Oleh karena kaidah hukumlah peristiwa konkret itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum dalam konteks demikian adalah peristiwa yang relevan bagi hukum. Peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat hukum, atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Jadi sangat jelas di sini
Apa itu yang disebut dengan peristiwa hukum? Peristiwa hukum itu merupakan peristiwa yang sesuai dengan hukum. Peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, atau peristiwa yang dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Kemudian, suatu peristiwa konkret tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaidah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dikonstatir tanpa menggunakan kaidah hukum. Jadi sangat jelas bahwa peristiwa hukum itu diciptakan oleh kaidah hukum. Sebaliknya, kaidah hukum itu dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkret. Apakah suatu peristiwa itu peristiwa hukum tergantung pada adanya kaidah hukum. Jadi ketika belum ada kaidah hukum, itu tidak bisa disebutkan menjadi suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, kaidah hukum itu mengkualifikasikan suatu aspek dari suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum. Kaidah hukum inilah menjadi tolak ukur suatu peristiwa dikatakan menjadi peristiwa hukum. Apakah suatu aspek dari kenyataan itu dapat berlaku sebagai peristiwa hukum? Semuanya tergantung pada kaidah hukum yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dalam situasi yang konkret. Untuk memahami lebih jelasnya lagi, kita ambil contoh. Misalnya peristiwa tidur. Peristiwa tidur ini merupakan peristiwa fisik, bukanlah peristiwa hukum. Tetapi peristiwa tidur ini dapat menjadi peristiwa hukum apabila terjadi pada seseorang penjaga malam, misalnya satpam, yang seharusnya ia berkeliling mengadakan ronda, dan kemudian pada saat itu terjadi pencurian. Tidur tersebut telah berubah konteksnya menjadi peristiwa hukum, sehingga ketika ia tidur itu dapat mengakibatkan dipecatnya penjaga malam tersebut. Contoh lain mungkin bisa kita ambil merokok. Merokok merupakan peristiwa konkret. Tapi kalau seseorang merokok di pom bensin yang sudah sangat jelas ada papan larangan merokok, kemudian setelah ia merokok terjadi kebakaran yang disebabkan oleh rokok orang tersebut, maka rokok menjadi peristiwa hukum yang dapat menyebabkan si perokok dihukum. Dari penjelasan dan peristiwa di atas dapat kita lihat bahwa peristiwa konkret atau das Sein untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan das Sollen. Kalau tadi di atas kita menjelaskan bahwa Sollen memerlukan Sein, maka di sini Sein memerlukan Sollen. Jadi saling ada hubungan antara Sollen Sein dan Sein Sollen.